Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman trader Indonesia. Dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Trader 20 Pips. Channel yang membahas dan mengupas tuntas strategi trading BBMA Oma Ali. Di pagi hari ini, hari Senin, seperti biasa kita ngopi dulu, kemudian kita bahas mau kemana ini arah gold ya. Hari Sabtu Minggu kemarin teman-teman yang ada di grup BTC USD sudah mendapatkan banyak cuan, termasuk tadi malam juga ya. Jadi hari ini kita coba untuk mencari cuan di XAU USD, kemudian nanti barangkali Nasdaq juga bisa kita analisa pergerakannya, mudah-mudahan ada opportunity juga, dan Dow Jones ya. Karena satu lagi dan oil karena tempat-tempat yang cukup menghasilkan untuk printing money ya di sana ya. Oke, kita analisa dulu dari daily. Ini ada CSHK buy yang belum dijemput re-entry-nya. Secara struktur maka ini dikatakan bahwa ada pergerakan perubahan arah tren yang awalnya bearish menjadi bullish ya, meskipun posisi EMA itu masih berada di atas mid PP ya, tapi paling tidak itu akan mengkonfirmasi bahwa candlestick arah kuku ini adalah sebagai pertanda bahwa arah tren akan naik ya. Targetnya di mana? Target minimalnya ada di top BB ya. Cuma sayangnya untuk perjalanan CSHK ini dia belum sampai ke top BB ya, sehingga masih bisa kita ambil opportunity-nya ketika nanti harga masuk ke zona re-entry buy-nya. Oke, di zona ini. Karena daily masih cukup panjang, maka kita akan turunkan secara major time frame-nya. Ini masih kita ambil zona re-entry buy-nya. Jadi kita coba turunkan ke H4 untuk mengambil opportunity ya. Kalau kita melihat di sini untuk H4-nya ada CSA sell. Ada CSA sell, hanya saja ini perubahan arah trennya sudah berada di H4 dan nanti kita akan ukur untuk H4 ini perjalanannya sudah sampai mana, sehingga kita nanti bisa memanfaatkan di time frame H4 apakah masih bisa kita ambil untuk zona-zona sell atau buy-nya nanti ya. Oke. Karena di H4 tidak ada sinyal, hanya ada CSA saja. CSA ini adalah pertanda awal ya, pertanda awal bahwa harga akan mengalami penurunan. Kenapa mengalami penurunan? Karena di daily-nya mengatakan ada CSHK buy yang belum direspon. Area re-entry-nya ada di sini ya. Yang di bawah, kotak kuning bawah ini adalah zona re-entry daily, sehingga wajar saja kalau H4 ini mengalami penurunan dan memberikan sinyal awal arah sell karena daily belum dijemput. So, kita turunkan kembali di H4. Kita akan konfirmasi untuk cari sell secara scalpingan ketika nanti area re-entry pada Mahi ini direspon dan terkonfirmasi secara multi time frame nya. Kemudian kita turunkan ke H1, apakah ada sinyal. Di H1 sudah terjadi MHV ya. Di H1 sudah ada MHV ya, ini ada ekstrim. Kemudian ada TP wajib nih. Ya, kemudian ada MHV. Tapi TP wajibnya ini kurang, ini bikin gregetan nih kalau kayak gini itu sebenarnya. Tapi it's okay lah ya. Yang jelas ketika ekstrim kemudian indikator
Malo ini sudah masuk kembali ke zona Bollinger Band, di dalam Bollinger Band, dan kemudian tercipta tercipta support baru, ini pertanda bahwa ini akan menjadi MHV yang kemudian kita akan konfirmasi di time frame bawahnya. Dan saat ini yang harus kita pantau adalah zona H1 ini ya. Jika nanti jika nanti resisten ini di break ya, jika resisten ini di break, maka ini adalah tanda bahwa harga akan melanjutkan kenaikannya. Karena kalau kita ukur dari H1 ya, kalau dari H1 untuk mengukur si perjalanan H4 itu sudah sampai mana, kita akan ukur di daerah sini ya. Perjalanan H4 itu sudah sampai TP3 teman-teman. Artinya sudah satu cycle-nya Fibonacci. Ini lihat. Sudah sampai cycle-nya Fibonacci, maka targetnya adalah untuk mengalami chok ya, change of character atau perubahan arah tren. Maka resisten terdekat ini harus di break sehingga akan memberikan sinyal awal bahwa ini akan mengalami kenaikan, bisa saja sampai ke TP2 yang akan merespon. TP2. Iya, bisa saja nanti akan lari ya, akan lari ke sini. TP1 atau TP2-nya nanti di zona kotak kuning ini adalah zona re-entry sell-nya H4 dari sinyal CSA ya, karena di H4 tadi ada CSA, bisa saja kenaikan sampai area sini ya, atau bisa saja sampai area sini. Nah, kemudian baru nanti kita akan menunggu konfirmasi ketika perjalanan harga sudah masuk ke zona re-entry sell pada H4. Maka apakah nanti harga akan mengalami penurunan kembali, kita akan konfirmasi di multi time frame ya. Jadi untuk saat ini saya hanya menunggu H1 terlebih dahulu ya, di H1 menunggu terlebih dahulu, karena meskipun di sini ada candlestick momentum, ini zona re-entry-nya pada M15 ini belum terkonfirmasi karena belum ada rejection dan extreme ya. Jika sini mungkin ada rejection kemudian ada ekstrim pada M15, maka M15 ini menjadi time frame keduanya H1 dan kita tinggal menunggu pada M5 terjadi ekstrim, TP wajib MHV, kemudian CSAK. Barulah kita bisa entry sell untuk memanfaatkan re-entry sell-nya H1. Tetapi saat ini kondisinya 4 menit lagi di H1 akan mengalami perubahan candlestick, perpindahan candlestick ya, sehingga kita belum bisa memastikan apakah area ini akan dijebol atau tidak. Tetapi untuk zona re-entry-nya bagi saya ini belum direspon ya, belum direspon dengan baik. Apakah nanti memang satu candlestick ini akan mengukuhkan kembali sampai ke MA10 high-nya, sehingga nanti bisa saja pada time frame M15 akan terbentuk rumus kedua di time frame kedua, yaitu reject ataupun ekstrim. Kita akan tetap konfirmasi ya. Tapi saya rasa karena posisinya di sini pada M15 ini sudah di break ya teman-teman. Oke, jadi kalau kita tarik Fibonacci untuk targetnya adalah di kenaikannya dia akan menargetkan ke TP1 ya. Saya hapus dulu untuk di Fibonacci pada H1. Ini kita hapus dulu. Kita kembali ke M15. Jadi target kenaikannya dia karena di M15 sudah ada pintu yang diberikan pada market untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi kemungkinannya dia akan minimal sampai ke zona re-entry-nya H4. Ini zona re-entry-nya H4 yang di kotak kuning ini ya. Maksimalnya sampai di TP2 ya, maksimalnya di TP2 ini. Oke. Penurunannya dia ya, penurunannya di M15 ini, harga yang saat ini sedang running, ini hanya nanti akan mengejar ke imbalance ya. Karena di bawah ada imbalance.
ini ada fair value gap yang belum terisi, sehingga kondisi di M15 ini sudah ada struktur bahwa adanya change of character secara internal internal struktur ya, bukan eksternal. Secara internalnya sudah ada change of character di sini. Kemudian dia akan mencoba ambil kembali untuk fair value gap yang di bawah. Entah itu nanti dia akan sampai ke level 2639, 2638 atau mungkin bahkan ke 2637 ya, untuk retest MHV-nya. Karena saat ini untuk kondisi market yang seperti ini biasanya akan diambil terlebih dahulu untuk fair value gap-nya ya. Jadi sementara seperti itu teman-teman, tetap lakukan validasi di multi time frame agar teman-teman tidak salah arah dalam menganalisa ya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, karena dengan subscribe teman-teman nanti tidak ketinggalan untuk update materi terbaru dari channel ini. Oke, sehingga untuk pembelajarannya tidak ketinggalan ya. Dan buat yang sudah subscribe, thank you atas supportnya. Sudah sudah banyak berdiskusi di grup Telegram juga. Jadi silakan teman-teman yang mau join di grup Telegram juga, linknya ada di bawah ya. Nanti kita bisa tanya-tanya di sana. Kalian boleh diskusi juga ya, ada dua arah. Kalau ada yang perlu ditanyakan di kolom komentar juga boleh, di grup Telegram langsung juga boleh ya. Untuk kalian yang mau ikut private mentoringnya, silahkan bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi ya, supaya nanti informasi secara detailnya bisa langsung kalian dapatkan, ataupun kalian juga bisa mengakses di website officialnya Trader20pip, yaitu di www.trader20pip.my.id. Semoga bermanfaat. Salam cuan.